Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi tim Toko Mandi Indonesia. Di video kali ini saya mau sharing masalah dengan tagline pahami dulu konsepnya baru buka toko. Pahami dulu konsepnya baru buka toko ya. Jadi sebelum buka minimarket kita harus mempunyai 3 hal dulu. Yang jelas kita paham konsepnya dulu ya. Yang jelas kita paham dulu konsepnya. Ini sebelum buka ya, paham dulu konsepnya. Paham dulu konsepnya, bisa baca konsepnya seperti apa. Yang kedua, siap dengan segala resiko yang ada, siap sukses juga siap gagal. Yang ketiga, ada modal yang cukup untuk support konsep kita ya. Jadi 3 ini adalah satu kesatuan. Modal ada, konsep paham, mental nggak jadi ya saya tidak menyarankan. Mental jadi, konsep sudah ada, modal belum ada juga belum bisa ya. modal ada, mental jadi, belum paham konsep ya mengko malah rugi gasi, tutup gasi ya. Maka 3 ini adalah satu kesatuan. Tutup gasi itu maksudnya tutup cepat atau bangkrut lebih cepat gitu. Jadi 3 ini adalah satu kesatuan ya. Paham konsepnya, tahu pasarnya, punya mental yang cukup, siap sukses dan siap rugi. Terus yang ketiga adalah punya modal yang cukup ya. Pastikan itu dulu ya. Ketika Bapak sudah paham konsepnya, sudah punya mentalnya, sambil nabung, sambil kerja, sambil nabung ya. Dulu saya juga kerja, saya dulu kerja di pasar retail, di dunia retail atau di salah satu minimarket nasional. 10 tahun saya kerja. Di 4 atau 3 tahun terakhir itu saya sudah mulai nabung ya. Dari sisa gaji, dari THR, dari insentif yang saya terima, dari kenaikan gaji yang saya terima, saya tabung, saya tabung ya, saya tabung terus sampai terkumpul. Pasarnya kan konsepnya saya sudah paham, konsep minimarket yang pada umumnya, tapi ya mustahil saya bisa dulu, mustahil saya punya minimarket nasional, karena dulu itu harus menyiapkan dana minimal 750 juta itu dulu ya. Jadi mustahil saya bisa dulu pas saya masih kerja di sana, mustahil saya punya minimarket sebesar ini dengan modal 750 juta. Maka yang saya lakukan adalah saya harus paham dulu konsepnya ya. Apa yang bisa saya tekan, apa yang bisa saya pangkas, itu yang saya lakukan dulu. Jadi apa yang bisa saya pangkas, apa yang saya bisa tekan, itu yang saya lakukan dulu sampai dengan modal saya terkumpul ya. Modal saya terkumpul, angkanya tidak saya sebutkan di sini ya, tapi yang jelas nanti misalkan kita ketemu ada kesempatan, saya pasti ceritanya blak-blakan. Tapi kalau di video ini ya saya ceritanya nggak bisa blak-blakan ya, karena ya ini supaya sebatas sharing saja ya, karena ini terbuka untuk umum. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau sharing ya pasti saya bukan. Sampai modal saya cukup, terus akhirnya saya memutuskan untuk buka toko ukuran 3x6. 3x6 saya buka toko 3x6 ya. Terus tokonya jalan, karena tokonya jalan saya melakukan perluasan. Jadi tokonya saya jebol, karena kebetulan itu dulu rumah sendiri, saya jebol ruang tamunya, saya gunakan untuk toko juga ya. Terus saya jebol kamarnya, saya gunakan untuk gudang juga, sehingga tinggal rumah sama satu kamar untuk tempat tinggal saya sama istri. Jadi sampai dengan di situ saya terus pasar kan saya masih belajar dulu waktu itu, saya masih belum resign, saya masih kerja. Pasar saya masih mempelajari, terus modal juga dengan tabungan itu ya. Resiko jelas saya sudah siap juga ya, tetapi masih setengah hati waktu itu. Kenapa? Karena waktu saya bekerja saya masih ditopang dengan saya gaji dikasih, saya mobil inventaris dikasih, terus bahan bakar juga saya nggak usah beli, tinggal ngeklaim atau tinggal ngisi ya. Servis bulanan juga saya sudah ditanggung sama perusahaan, sehingga saya dinyamankan dengan itu. Sehingga memang waktu itu juga saya belum berani untuk meninggalkan itu, untuk lari ke sini. Sampai dengan pondasi ini saya buat kokoh, sampai dengan toko ini bisa berjalan sendiri, sampai dengan saya bisa kemana-mana untuk cari barang, untuk cari referensi, untuk buka toko, untuk memberikan konsultan. Sampai itu baru saya memutuskan untuk resign. Saya resign, terus saya fokus di sini membesarkan ini. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kami sudah mengelola 7 toko, 1 gudang, 1 kantor ya, dan 1 gudang produksi ya.
Jadi ini sharing ya, tetapi begini, apakah ini sudah bisa dikatakan sukses? Tidak. Saya juga punya tanggungan atau cicilan yang luar biasa juga, sehingga sampai dengan saat ini saya juga masih terus berjuang. Makanya saya bikin konten ini, saya pengen sharing, saya pengen menampung ilmu sebanyak-banyaknya kepada dengan sahabat toko mandi Indonesia. Supaya apa? Supaya saya benar-benar mumpuni di bidang ini ya, supaya nanti kita mendapatkan hak atau mendapatkan pasar retail yang sama ya. Itu dulu sharing dari saya ya. Ingat 3 hal, konsepnya harus tahu dulu, mentalnya harus jadi dulu, siap sukses dan siap rugi. Yang ketiga, punya modal yang cukup untuk membangun bisnis ini ya. Ini minimarket, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari yang sampai akhir hayat pun kita masih butuh kebutuhan pokok ya. Beda dengan franchise usaha yang 7 juta bisa punya outlet minuman, 15 juta bisa punya outlet. Ini usaha viral cepat balik modal ya, memang iya, tetapi semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, yang paling penting adalah semuanya punya konsekuensinya masing-masing. Di bisnis ini kelebihannya ini, kekurangan ini. Di bisnis minimarket kelebihannya ini, kekurangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.